Halo, selamat pagi sahabat. Dan kembali lagi bertemu dengan saya Fajri dalam YouTube channel saya Fajri Meka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peran dari Dewan Komisaris di dalam perusahaan atau di dalam suatu perseroan terbatas. Seringkali ketika kita mendirikan suatu PT, maka oleh notaris akan ditanyakan mengenai kelengkapan-kelengkapannya. Siapa yang akan menjadi direksi, siapa yang akan menjadi dewan komisaris, bagaimana susunan pemegang sahamnya. Nah, bagi PT tertutup kadang-kadang dimasukkan saja nama dewan komisarisnya adalah si A, si B, si C. Direksinya adalah si A, si B, dan si C. Sehingga pada akhirnya itu menjadi sebuah pelengkap dari akte pendirian PT tersebut. Padahal kita harus tahu bahwa Dewan Komisaris memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting di dalam perusahaan. Jadi tidak main-main nih. Jadi kalau kita mendirikan suatu PT, khususnya masih yang PT tertutup, maka kita mesti perhatikan bahwa orang yang menjadi Dewan Komisaris itu harus memahami fungsi dan tugasnya secara baik. Ya, fungsi dari Dewan Komisaris pada prinsipnya adalah dia melakukan pengawasan. Jadi dia melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional dari direksi. Ingat, kata kuncinya adalah pengawasan, bukan pengurusan. Jadi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan, dia tidak boleh terlibat di dalam pengurusan operasional dari perusahaan. Nah, di dalam melakukan fungsi pengawasan ini, Dewan Komisaris mesti memperhatikan ya prinsip-prinsip seperti prinsip itikat baik, kemudian juga prinsip kehati-hatian. Kemudian juga mesti meyakinkan ya bahwa komisaris harus bertindak untuk dan kepentingan perusahaan semata, bukan atas nama kepentingan dari segelintir individu atau kelompok dari Dewan Komisaris tersebut. Jadi dia harus pastikan tidak memiliki konflik of interest. Nah, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, oleh karena itu sebagai seorang entrepreneur nih, kalau misalnya kita mendirikan sebuah PT yang tertutup, ya, kemudian ada komisaris, bisa kita atau mungkin kawan kita atau mungkin saudara kita harus hati-hati dalam pengawasan ini, jangan melakukan main-main. Kenapa? Karena bisa jadi komisaris bisa bertanggung jawab secara pribadi ya terhadap kerugian perseroan kalau dia lalai atau lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang PT, di dalam pasal 114 ayat 3, secara minimal tugas Dewan Komisaris itu apa saja sih? Yang pertama, dia melakukan pengawasan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan, untuk kepentingan perusahaan, dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Jadi, kita lihat maksud dan tujuannya apa. Nah, kita harus memastikan bahwa perusahaan ini ya dikelola dengan baik, dengan tepat ya, dengan hati-hati. Kemudian yang kedua, Dewan Komisaris haruslah tidak memiliki kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan kepengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian. Hati-hati. Jadi kalau direksinya memiliki konflik of interest, maka kita harus ingatkan. Oleh karena itu nanti ada dalam rapat Dewan Komisaris, ada rapat gabungan, ya minimal ada forum secara berkala dijalankan fungsi pengawasan tersebut. Kemudian terkait dengan kerugian tadi, ya si Dewan Komisaris harus dapat membuktikan bahwa komisaris telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlangsungnya kerugian tersebut. Nah, oleh karena itu di dalam bisnis ya memang risiko-risiko itu pasti ada. Yang penting kita siap dan aware terhadap risiko tersebut. Nah, kalau mau dikupas lebih dalam lagi, tugasnya dari Dewan Komisaris ya, perannya seperti apa itu sangat banyak sekali. Jadi, misalnya dalam memberikan nasihat ya, tadi pengawasan. Nah, kata kunci berikutnya adalah pemberian nasihat, advice. Kita anggap komisaris ini sebagai orang yang ahli. Jadi,
Kalau direksi ragu-ragu atau perlu saran, bisa tanya sama komisaris, karena komisaris adalah kumpulan ahli, ya, yang dianggap ahli di dalam memberikan saran kepada perusahaan. Kemudian juga beberapa kewenangan komisaris ya terkait dengan RUPS ya. Nanti di RUPS komisaris juga menyampaikan laporan laporan kinerja pengawasan oleh Dewan Komisaris. Ya, kemudian juga penerapan GCG. Kemudian juga penerapan manajemen risiko. Kemudian juga penerapan terkait dengan penunjukan eksternal auditor ya, dan cukup banyak sekali ya, termasuk juga terkait dengan pengawasan di dalam laporan tahunan ya, di mana Dewan Komisaris juga menandatangani pernyataan kebenaran laporan tahunan ya. Jadi cukup banyak. Jadi mulai dari sekarang, kalau kita membuat perusahaan, jangan asal tunjuk saja Dewan Komisaris, tetapi mesti paham, mesti memahami fungsi dan tugasnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membaca anggaran dasar yang sudah dibuat. Kemudian juga membaca undang-undang PT, kemudian juga membaca beberapa literatur terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dewan Komisaris. Oke, jadi jangan salah pilih ya. Kalau ditunjuk menjadi Dewan Komisaris, kita mesti siap melakukan fungsi pengawasan dan juga pemberian nasihat. Oke, itu dulu untuk hari ini.